Modul 1.3 1.3.A.6 Demonstrasi kontekstual Visi guru penggerak Manajemen perubahan inquiry apresiatif melalui Bagja. Saya Syarifuddin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hilir. Fasilitator Ibu Maidi Delti. Pengajar praktik Mustaqim Ali Wijaya. Pengertian inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Bagja. Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Ada 5 tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pernyataan. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana. Dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak. Mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Prakarsa perubahan. Terwujudnya peserta didik berkarakter, unggul dalam prestasi, dan mengamalkan pelajar profil Pancasila melalui Merdeka Belajar. Bagja prakarsa perubahan. Terwujudnya peserta didik berkarakter unggul dalam prestasi dan mengamalkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan prestasi peserta didik yang berkarakter di lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikan, memetakan kekuatan dan kelemahan, peluang, ancaman untuk prestasi peserta didik yang berkarakter. Yang kedua, survei langsung ke siswa tentang bakat yang diminati siswa. Yang ketiga, melakukan pelatihan mandiri bagi guru sesuai kompetensi masing-masing. Ambil pelajaran. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan warga sekolah agar minat dan bakat belajar siswa yang berkarakter tersalurkan guna meraih prestasi? Yang kedua, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan prestasi peserta didik yang berkarakter di lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikan, membangun komunikasi positif antara warga sekolah agar terprogram kegiatan untuk menumbuhkan peserta didik yang berkarakter. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa dalam menyalurkan bakatnya. Yang ketiga, aktifkan kegiatan ekstrakurikuler serta intrakurikuler yang ada di sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi keterampilan coach atau guru pendamping serta bakat siswa. Gali mimpi. Pertanyaan, kapan peserta didik akan memperoleh prestasi di lingkungan sekolah? Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat dalam menumbuhkan prestasi siswa yang berkarakter di lingkungan sekolah? Yang ketiga, di mana kita akan melakukan pelatihan secara optimal agar tercipta prestasi siswa yang berkarakter di lingkungan sekolah? Yang keempat, kapan peserta didik akan digembleng untuk siap meraih prestasi? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, munculkan minat belajar melalui berkolaborasi dengan rekan guru dalam proses menggembleng anak. Yang kedua, menyusun program agar tercipta latihan yang maksimal sehingga menghasilkan prestasi peserta didik yang berkarakter di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan program yang telah dibuat agar terlaksana secara optimal. Yang keempat, membuat jadwal atau surat keputusan kegiatan bimbingan peserta didik. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah utama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berkarakter untuk menumbuhkan prestasi di lingkungan sekolah? Kedua, bagaimana mengetahui bakat dan minat yang dimiliki siswa yang berkarakter dan cara mengembangkannya? Tiga, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan untuk meningkatkan prestasi siswa yang berkarakter? Keempat, komunitas apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi siswa yang berkarakter? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama,
mencari potensi dan peluang prestasi yang bisa digapai oleh peserta didik yang berkarakter. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan dan surat keputusan pembagian tugas. Yang ketiga, membuat rancangan biaya yang digunakan. Yang keempat, membangun komunikasi positif antar komunitas dan warga sekolah. Yang kelima, komunitas olahraga, seni, sains sesuai dengan prestasi yang akan dicapai. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang akan tanggung jawab mengelola, mengevaluasi, serta merefleksi atas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menumbuhkan prestasi siswa yang berkarakter di lingkungan sekolah? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut agar tercipta dan terlaksana prestasi siswa yang berkarakter di lingkungan sekolah? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, yang bertanggung jawab seluruh warga sekolah. Yang kedua, mengelola kegiatan adalah pendampingan yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan. Yang ketiga, yang mengevaluasi kegiatan adalah kepala sekolah dengan pendamping yang telah disurat kuasakan. Yang keempat, yang merefleksi kegiatan adalah seluruh guru sebagai leader yang harus memiliki kemampuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.